Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dika Rahayu, asal sekolah SMP swasta Taman Siswa Padang Tualang, calon guru penggerak Angkatan 9. Perkenankan saya untuk menjelaskan tugas 11A8, koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 4, yaitu menuntun, kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain, dan bukan tabula rasa. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir, pengajaran, dan merdeka batin, pendidikan. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural. Seperti dalam teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal ada 3, yaitu In Ngarso Sumtulodo, In Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. In Ngarso Sumtulodo artinya, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Teacher as role model. In Madio Mangunkarso artinya, di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Tutwuri Handayani artinya, di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan SDM yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang, berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 1. Menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. 2.
2. Pembelajaran efektif adalah dengan selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. 3. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain, yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. 2. Pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. 3. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kreativitasnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 3. Merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif yang mengutamakan aspek budi pekerti, dan menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam dan bahagia.